Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang hukum kepailitan. Yang pertama yaitu adalah pengertian kepailitan. Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda, yaitu feit, yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah feit sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu failit, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Pada negara yang berbahasa Inggris, pailit dan kepailitan menggunakan istilah bankrupt atau bankruptcy. Pailit adalah suatu keadaan di mana seseorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian atau definisi kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kurung UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan yang berikut adalah pihak-pihak dalam kepailitan. Ada beberapa pihak dalam kepailitan. Yang pertama adalah pihak yang dapat dinyatakan pailit. Ada memiliki beberapa poin. Yang poin pertama adalah perorangan berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU KPKPU, yaitu mereka yang menjelaskan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan dapat dinyatakan pailit. Dan poin yang kedua adalah setiap perempuan bersuami yang dengan tenaga sendiri melakukan pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri berdasarkan pasal 3 UU KPKPU. Poin yang kedua adalah pihak-pihak yang dapat memajukan permohonan pailit. Contohnya debitur sendiri. Yang kedua adalah seseorang kreditor atau lebih, pasal 2 ayat 1 UU KPKPU. Dan yang ketiga kejaksaan, pasal 2 ayat 2 UU KPKPU. Dan yang berikut adalah Badan Pengawasan Pasar Modal atau yang disebut adalah BAPEPAM. Yang berikut adalah dari Menteri Keuangan, next liquidator. Dan poin berikut adalah syarat-syarat pengajuan permohonan pailit. Yang pertama, debitur memiliki 2 kreditor atau lebih. Dan yang kedua adalah adanya utang. Yang ketiga adalah salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar. Yang keempat adalah sumber hukum kepailitan. Sumber hukum kepailitan Indonesia ialah beberapa contoh. Misalnya yang pertama, KUHP Perdata, khususnya pasal 1131, pasal 1132, pasal 113, dan pasal 1134. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang LNRI 2004 Nomor 131. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, khususnya pasal 104 dan pasal 102. Yang berikut adalah pengertian asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkret sebagai lahir sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif sifat-sifat umum ya dalam peraturan yang konkret. Asas-asas kepailitan memiliki beberapa asas, dan yang asas pertama adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan tersendiri memiliki arti undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Di suatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan perantar dan lembaga kepailitan dan debitur yang tidak jujur. Di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beretikat baik. Poin yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan KPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif dapat dilaksanakan atau dilangsungkan. Dan yang ketiga adalah asas keadilan. Dalam asas keadilan ini mengundang pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
Dan yang keempat adalah asas integritas. Asas integritas dalam Undang-Undang Kepelitan dan KPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materinya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dalam hukum secara perdata nasional. Yang berikut pada intinya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan. Nah, di sini ada beberapa contoh, bukan hanya beberapa contoh, di sini ada banyak tentang Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang hadir setelah keadaan krisis moneter yang terjadi di Indonesia dan memberikan dampak tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia dan usaha dalam menyelesaikan piutang untuk meneruskan kegiatannya. Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak utang piutang yang timbul di masyarakat. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menggantikan Undang-Undang tentang Kepelitan Verlichting, Branding, Stability 1904 217 dan Statelet 1906-348 yang sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepelitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun di sini masih belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Nah, Undang-Undang 37 Tahun 2004 ini tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pilot dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk dalam pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pilot dan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Saat ini, krisis dan resesi ekonomi dunia sudah di depan mata karena ekonomi coronavirus disease 2019, COVID, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat penting dipahami dan kemungkinan jika dapat memenuhi kondisi perkembangan saat ini, kemungkinan juga bisa direvisi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang disahkan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 18 Oktober 2004 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diundangkan Sekretaris Negara Bambang Kuswoyo pada tanggal 18 Oktober 2004 di Jakarta. Nah, di sini Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Status mencabut, dicabut, ubah. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mencabut STBTL Undang-Undang tentang Kepelitan Verlichting, Branding, Statelet 1904 217 dan Statelet 1906-348. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan asas undang-undang tentang Kepelitan menjadi undang-undang. Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut. Putusan Mahkamah Konstitusi 071/PUU 11 angka Romawi 11 2004 001 002 PUPU angka Romawi 3 2005 tanggal 7 bulan 5 2005. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diubah beberapa ketentuannya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Memiliki latar belakang ada 5 dan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepelitan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah yang pertama, pasal 1 ayat 3, pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 2
24 dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Redman Indonesia yang dipengaruhi oleh Head Harrison Indonesia Related Statement 1925-26-559 Johnstone's Tablet 1941-44. Dan yang ketiga, elemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. Penjelasan umum Undang-Undang Kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepelitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepelitan, Financing Tablets 1905-217, Johnstone's Tablets 1906-4348. Yang terakhir adalah asas-asas keseimbangan. Undang-undang tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut terdiri dari yang pertama, asas keseimbangan, dan yang kedua, asas kelangsungan usaha, yang ketiga, asas keadilan, dan yang keempat, asas integritas. Sekian dari hasil presentasi saya tentang hukum kepelitan nomor 37 tahun 2004 tentang hukum kepelitan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sekian, terima kasih.